Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Sama pentingnya seperti terusan Suez atau terusan Panama. Berbicara tentang takdir geopolitik, maka tak bisa lepas dari mulai bicara asal-muasal kata hingga bicara tentang sejarah. Menelisik asal-muasal kata Selat Malaka berasal dari kata mulakot yang artinya tempat bertemunya kapal-kapal dagang dari barat dan timur, di mana sejak masa lalu wilayah Selat Malaka ini telah menjadi bandar pertemuan kapal-kapal dagang asing di bawah kontrol Kesultanan Islam yang ada di Sumatera. Sejarah Selat Malaka ini memiliki akar yang sangat panjang, merujuk penemuan dari makam peninggalan sejarah Aceh Darussalam yang bertarikh abad ke-10 Hijriah, berada di antara makam almarhum Sultan Alauddin Riayah Shah bin Ali Mughayah Shah dan makam almarhum Sultan Ali Riayah Shah bin Alauddin Riayah Shah, di mana dalam makam tersebut terdapat pahatan inskripsi surat Al-Fat ayat 1-4. Ternyata setelah dikaji secara mendalam melalui penelusuran tentang kronologi waktu sejarah dan juga dari berbagai kutipan yang dipetik dari literasi Jayadiningrat dan dari sumber-sumber Portugis yang menggambarkan tentang kondisi ketegangan hubungan antara Aceh Darussalam dan juga Portugis, serta dari hasil penelitian J. de Barros. Dari data sejarah tersebut mengungkap simpulan awal bahwa esensi pesan dari surat Al-Fat ayat 1-4 yang berisi tentang ayat kemenangan yang terukir di batu nisan berkaitan dengan geoposisi Selat Malaka yang digambarkan sebagai wilayah taklukan Islam dan simbol kemenangan Islam. Penemuan data sejarah ini memberi kabar awal kepada kita bahwa takdir geopolitik Selat Malaka ini ternyata telah dipahami oleh para ulama masa lalu, sehingga seolah mereka sepakat bahwa Selat Basa ini adalah simbol kemenangan Islam yang harus dikontrol dan dikelola oleh Islam, yaitu Sultan Zainal Abidin II atau Sultan Zainal Abidin Raubabdan, Sultan Samudra Pasai yang kelima. Beliau memerintah sampai dengan wafatnya pada tahun 841 Hijriah atau 1438 Masehi. Nama lengkapnya adalah Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik As-Solih. Sultan Zainal Abidin II memiliki gelar Raubabdar yang berarti penakluk gelombang. Data sejarah menyebut pada masanya Sultan Zainal Abidin II telah melakukan perluasan wilayah kekuasaannya hingga semenanjung Melayu. Beliau membuka kota Mulakot atau Malaka dan mendudukan putranya yaitu Mansur untuk memerintah di sana. Di akhir abad ke-15 Masehi, di masa Kesultanan Aceh Darussalam, wilayah Selat Malaka masih di bawah kendali Islam, di bawah kontrol Kesultanan Aceh Darussalam. Masa ini adalah masa awal menandai kehadiran para tamu tadi undang yang berasal dari Eropa. Mereka adalah Portugis yang datang paling awal, disusul kemudian oleh Belanda dan juga Inggris. Di bawah kontrol Islam Kesultanan Aceh Darussalam, semua kapal-kapal asing yang ingin melewati jalur basah ini harus seizin Kesultanan Aceh Darussalam. Bangsa Portugis yang memulai memiliki ambisi yang besar untuk merebut jalur basah ini menjadi daerah kolonisasinya dengan cara menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Johor. Melihat gelagat buruk ini, maka Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda mengambil tindakan dengan mengirim pasukan ke Johor untuk menundukkan Kesultanan Johor karena telah bermain mata dengan Portugis yang ingin mengkooptasi Selat Malaka melalui Johor. Tak butuh waktu lama bagi Sultan Iskandar Muda untuk menundukkan Johor. Di bawah Sultan Iskandar Muda, Selat Malaka dan Johor mampu dibebaskan dari penjajahan Portugis yang ingin menginvasi Malaka. Setelah Johor mampu dijinakan menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Islam Aceh Darussalam,
Otomatis, Selat Malaka tetap menjadi wilayah strategis dalam kendali otoritas Islam. Belanda yang hadir setelah Portugis dan mencoba melakukan hal yang sama, namun Belanda harus menemui kekalahan setelah jenderalnya yang bernama Cornelis de Houtman tewas di tangan pahlawan wanita Kumala Hayati. Inggris yang paling akhir hadir ke wilayah ini ternyata mendapati jalur basah telah demikian kuatnya yang dijaga oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Dengan terpaksa, di tahun 1602 Masehi, Inggris harus mengemis izin kepada Kesultanan Aceh Darussalam dengan membawa surat dari Ratu Elizabeth I yang dibawa oleh James Lancaster agar diizinkan diberi jalan bisa melewati Selat Malaka menuju Jawa dan membuka kantor dagang di Banten. Kehadiran para tamu tadi undang yang berasal dari Eropa sejak abad ke-15 Masehi merupakan masa yang menandai dimulainya pertempuran yang panjang dari abad ke abad antara Kesultanan Aceh Darussalam dengan kolonial Eropa di jalur basah ini. Di satu sisi, pihak kaum imperialis yakni Belanda dan Inggris berusaha secara ofensif untuk aktif terus berusaha merebut jalur Selat Malaka melalui agresi militer terhadap Kesultanan Aceh Darussalam. Dan di sisi lain, Kesultanan Aceh Darussalam tetap dalam pendiriannya menjadikan jalur ini sebagai jalur Islam sesuai takdir geopolitik Selat Malaka. Itulah gambaran singkat takdir geopolitik Selat Malaka di masa lalu yang terus dipertahankan oleh kekuatan Islam. Hingga akhirnya Selat Malaka harus lepas dari kontrol Islam setelah melemahnya Kesultanan Islam Aceh Darussalam. Pada masa Gubernur Jenderal Raffles sekitar tahun 1811 Masehi yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera atas utusan Kerajaan Inggris untuk mengambil alih jajahan-jajahan Kerajaan Belanda. Dengan taktik liciknya, akhirnya Raffles mampu mengambil alih Selat Malaka menjadi koloni Inggris yang terpisah dengan Indonesia di bawah koloni Belanda. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.